Jumpa lagi dengan podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu nih yang baru tren di masyarakat. Kali ini kita akan bertemu dengan Dr. Tuntas Danardono, spesialis forensik. Selamat siang Dr. Tuntas. Selamat siang Dr. Eni. Dr. Tuntas, mohon izin untuk memperkenalkan diri dok dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia ya dok? Betul dok, saya silakan dok. Selamat siang Bapak Ibu, saya Dr. Tuntas Danardono dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Beliau ini adalah wakil sekretaris, di mana wakil sekretaris itu juga mengikuti semua kegiatan forensik baik di Jawa Tengah maupun di Indonesia ya dok ya? Betul Dr. Roni. Nah, kalau menurut Dokter Tuntas sebenarnya lingkup kegiatan forensik itu apa aja sih dok? Karena kalau kita sebagai dokter yang di luar tuh kan taunya mayat aja gitu dok. Ya. Tapi sebenarnya gimana dok tugas-tugasnya itu dok? Atau ilmu yang diaplikasikan itu apa saja dok? Baik, terima kasih Dr. Eni. Jadi sekaligus ini memperkenalkan ilmu kedokteran forensik bagi masyarakat ya. Iya. Jadi forensik seringkali itu diidentikan dengan pemeriksaan pada korban mati atau jenazah. Tapi sebenarnya ruang lingkup ilmu kedokteran forensik itu sangat luas sekali ya. Bisa tidak terbatas pada pemeriksaan jenazah, tapi juga penanganan pada kasus forensik klinik, contohnya kasus kekerasan ya dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap anak, kekerasan seksual ya. Demikian juga kasus-kasus yang sifatnya mediko-legal, begitu dokter ini. Kalau paling banyak nih dok, di Indonesia itu apa dok yang menjadi kasus? Kalau dibilang paling banyak di Indonesia ya akan sangat beragam sekali, tapi mayoritas ruang lingkupnya banyak di forensik klinik, ya tadi seperti kasus-kasus yang seperti saya sampaikan, maupun juga kasus-kasus forensik patologi ya, ada kasus kematian yang memerlukan tindakan otopsi. Nah, kalau masalah otopsi nih dok ya, sekarang nih baru orang banyak tanya-tanya, otopsi itu apa sih? Kemudian gunanya apa? Terus bagaimana caranya? Terus bagaimana kalau yang diotopsi itu sudah lama atau sudah busuk tuh bagaimana dok? Oke, terima kasih dokter Eni. Jadi otopsi itu secara hukum dikenal ada 3 pengelompokan sebenarnya, yang disebut dengan otopsi anatomi, ya, otopsi klinik dan otopsi forensik atau otopsi yang digunakan untuk kepentingan hukum. Otopsi sendiri adalah pemeriksaan pada jenazah yang dilakukan secara seksama untuk menilai temuan-temuan yang ada di tubuh jenazah tersebut. Tidak hanya pemeriksaan luar, tapi juga pemeriksaan dalam. Dalam itu artinya di dalam tubuh jenazah itu sendiri, di dalam rongga kepala, di dalam rongga dada, maupun juga di dalam rongga perut. Nah, otopsi yang tadi saya sebutkan, ya, otopsi anatomi yang itu biasanya dilakukan pada mahasiswa kedokteran yang dalam proses pendidikan, ya. Kemudian otopsi klinik biasanya itu dilakukan di rumah sakit jika ada dugaan-dugaan ingin mengetahui sebab kematiannya, atau otopsi forensik yang biasanya ada dugaan unsur pidananya untuk mengetahui sebab kematian dari korban itu sendiri. Nah dok, kalau otopsi tadi kan biasanya orang taunya mayat ya dok ya? Yeah. Nah sekarang tuh kalau orang misalnya ya kekerasan rumah tangga, kemudian juga pemerkosaan itu dok, itu berlaku berapa lama sih dok setelah terjadinya peristiwa itu dok? Berlaku apa? Misalnya dia 3 hari baru datang setelah pemerkosaan atau setelah ada kekerasan itu bagaimana dok? Oke, terima kasih dokter. Jadi pada korban-korban yang mengalami tindakan kekerasan, penganiayaan dan kekerasan seksual, memang pada umumnya diharapkan untuk sesegera mungkin melaporkan atau memeriksakan dirinya, karena semakin cepat untuk diperiksa, semakin baik hasilnya. Semakin lama untuk dilakukan pemeriksaan, dikhawatirkan ada temuan-temuan yang akan berbeda, ya, baik itu hasil ataupun temuan fisik atau penunjang lain yang diharapkan ada. Nah, jadi waktu ini sangat berperan, ya. Semakin lama tertunda, otomatis akan mempengaruhi hasil. Sama juga kayak mayat tadi ya dok ya? Betul sekali.
Jadi Ya. kalau tadi visum ya dok, bukan otopsi ya, karena masyarakat kadang saya mau otopsi nih ke rumah sakit. Nah, Ya. otopsi itu bedanya otopsi sama visum itu apa dok? Oke, terima kasih nih dokter ini. Jadi kita akan memperkenalkan makna visum dan otopsi. Jadi visum itu sebenarnya sebuah satu kesatuan yang seringkali dikenal sebagai visum et repertum. Ya. Ini adalah sebuah dokumen, ya, sebuah laporan tertulis yang dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap korban, ya, hidup maupun mati. Nah, sedangkan otopsi itu adalah sebuah metode pemeriksaannya terhadap jenazah, ya, yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan luar maupun dalam. Jadi ini ada perbedaan makna. Ya, setelah kita kita melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi tadi pada jenazah, bisa kita buatkan dalam bentuk visum et repertum, seperti itu. Oh jadi visum itu laporannya. Laporannya. Kalau otopsi itu prosesnya. Prosesnya. Oh begitu dok. Betul. Nah masyarakat itu yang terdampak sekarang ini memang ya dalam tanda kutip banyak lah dok kasus kekerasan rumah tangga ya dok. Itu sebenarnya kalau mereka datang pada saat kan hampir tiap hari ada tiap hari itu dilakukan kekerasan ya dok ya misalnya itu mereka sebaiknya kemana nih dok? Apa ke dokter umum atau ke rumah sakit atau kemana dok? Dan siapa yang berhak mengeluarkan surat itu dok? Baik, jadi untuk ketika kita menemukan kasus-kasus yang ada tindakan unsur penganiayaan atau kekerasan tersebut, ya para korban itu pada umumnya akan melaporkan pemeriksaan itu ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ya, meskipun demikian, ya untuk mendapatkan hasil akhir berupa dokumen visum tadi itu diperlukan ada sebuah surat namanya surat permintaan visum. Surat ini dikeluarkan oleh kepolisian atau penyidik. Bagaimana penyidik bisa mengeluarkan? Itu akan bisa dikeluarkan jika korban juga sudah melaporkan kepada polisi. Jadi tidak hanya melaporkan ke rumah sakit untuk diperiksakan ada tidaknya luka, tapi juga melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian supaya ada legalitas penyusunan visumnya tadi. Oh jadi kalau tidak ada permintaan dari pihak kepolisian itu tidak akan muncul ya surat Visumnya itu dok? tidak ada, nggak ada. Oh padahal untuk proses itu harus ada surat visum ya dok ya? Betul sekali. Nah ini dari masyarakat nih kalau memang ada indikasi ke arah penganiayaan itu jangan takut ya dok. Kalau ke polisi itu gimana dok? Polisinya kira-kira langsung punya kerjasama dengan rumah sakit tertentu ataukah ditunjuk oleh dokter kepolisian atau bagaimana dok? Ya, sebagai institusi pemerintah, saya kira setiap instansi akan membantu segala laporan yang diterima dari masyarakat. Jadi masyarakat yang mengadukan peristiwa tadi kepada polisi otomatis akan diterima oleh penyidik untuk menerima laporan tersebut. Nah kemudian polisi akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan di mana korban tersebut sudah memeriksakan dirinya. Ya, jadi akan membuatkan surat tertuju kepada fasilitas kesehatan tersebut di mana korban tadi sudah memeriksakan diri. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya dokumen visum akan dibuatkan dan diserahkan kepada penyidik. Gitu ya. Jadi bagi para bunda-bunda nih atau anak-anak yang terdampak dengan kekerasan ya, kebetulan memang di Polikulit tempat saya itu banyak dok yang laporan, tapi mereka sebenarnya tidak berani melaporkan kepada polisi, takutnya nanti malah menjadi cemar suaminya, nanti keluarganya bagaimana, itu seolah-olah memang mereka kurang berani dok, jadi otomatis juga tidak terlaporkan ya dok ya? Ya memang kasus-kasus tersebut sebuah peristiwa yang tidak mudah untuk dialami oleh para korban, terlebih apabila peristiwa tersebut berkaitan dengan anggota keluarga terdekatnya sendiri. Ya, misalnya suaminya. Betul gitu sekali, ya dok ya. Sehingga untuk membuat laporan otomatis pertimbangannya akan sangat banyak sekali. Iya, apalagi juga ada beberapa kasus akhir-akhir ini juga melibatkan misalnya orang-orang berpengaruh gitu ya dok ya. Itu kan juga masih susah juga memvisum korban pemerkosaan yang sudah misalnya 10 tahun yang lalu kan nggak mungkin ya dok ya? Ya, sekali lagi untuk membuat sebuah dokumen visum itu berdasarkan adanya fakta. Fakta apa? Sebagai seorang dokter,
fakta yang akan dilaporkan adalah fakta medis. Ya, fakta medis itu berdasarkan temuan yang diperiksa oleh dokter saat dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah peristiwanya sudah lampau, sudah 10 tahun yang lalu, otomatis keadaan luka-lukanya sudah berbeda, temuan fisiknya juga berbeda. Nah, itu yang akan Menyulitkan ya, Dok, ya? bisa jadi menyulitkan. Tapi dokter akan berbicara temuan yang didapatkan saat ini. Iya, jadi berdasarkan waktu memang susah ya, Dok, ya. Karena untuk pembuktian bahwa dia diperkosa atau menyerah diperkosa itu juga berbeda ya, Dok. Ya, sekali untuk menetapkan itu ya ada sebuah proses hukum yang akan dijalani ya, dan menetapkan ini sebuah peristiwa perkosaan atau tidak, itu kan butuh penelaahan hukum yang luas gitu ya. Adanya alat bukti untuk mendukung hal tersebut gitu ya. Tidak semata-mata hanya visum saja. Karena gitu ya, visum Dok. hanya satu bagian dari sekian alat bukti yang diperlukan untuk mengungkapkan peristiwa hukum tersebut gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau visumnya tidak dapat dibuktikan, tidak tertuliskan terbukti, itu memang bisa mendapatkan dari yang lain ya, Dok. Jadi kalau mereka sebenarnya putus asa nih, aduh paling nggak terbukti karena nggak ada suratnya gitu, itu masih bisa ya, Dok, ya? Ya, dalam proses hukum tadi sekali lagi ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan oleh penyidik untuk menyusun laporannya, dan visum salah satu bagian dari itu gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya dari visum saja yang akan bisa menyimpulkan, tapi juga bukan berarti tidak diperlukan visum, karena bisa jadi ini menunjang alat bukti yang lain. Oh gitu, Dok. Dok, tentang perhimpunan dokter forensik, Dok. Ya. Ke depan ini kira-kira yang menjadi tren atau ilmu baru nih, Dok, misalnya kayak DVI atau apa, Dok, yang terkait dengan genetik atau apa tuh gimana, Dok? Oke. Jadi kebetulan nanti di bulan November kami akan ada pertemuan ilmiah tahunan dan ada juga muktamar untuk pemilihan ketua PDFI. Di situ kami juga mengundang beberapa pakar dari luar negeri, ya. Salah satunya berbicara tentang forensik radiologi, ya, atau kita kenal sebagai virtual autopsi. Virtual autopsi, bisa ya, Dok, ya? Ya, jadi bagaimana otopsi yang saat ini kita lakukan secara konvensional itu dengan membuka, ini dilakukan scanning ya. Ini masih menjadi alternatif ya. Ini perkembangan yang ada di dunia internasional juga. Selain tadi dokter ini sebutkan ada pemeriksaan tentang toksikologi, pemeriksaan molekuler yang juga sudah berkembang sedemikian pesatnya. Di Indonesia sekarang sudah sampai tahap apa nih, Dok? Perkembangannya untuk pemeriksaan yang bersifat lebih high end tadi, toksikologi dan sebagainya itu sudah. Betul, ini tantangan sebenarnya, tantangan bagi perhimpunan juga, dan harapan juga kepada pemerintah ya untuk bisa mendukung, mensupport tentang pengembangan ilmu kedokteran forensik di kemudian hari, karena begitu sentral dan bermanfaatnya untuk tadi kita akan bicara tentang penegakan hukum ya, di mana untuk menunjang informasi yang kita berikan diharapkan dengan data penunjang yang juga baik ya. Nah, pengembangan ke arah sana secara saintifik, ya, molekuler, toksikologi, ya, radiologi, entomologi, semuanya diharapkan akan bisa berkembang di kemudian hari. Iya, Dok, dan memang penanganan kasus-kasus misalnya musibah ya, Dok, kayak kemarin pesawat, kemudian tenggelam, ya. Itu Indonesia mendapatkan pujian internasional ya, Dok, ya, karena kecepatannya untuk melakukan identifikasi ya, Dok. Iya. Itu luar biasa tuh, Dok. Iya, itu karena bisa jadi karena kita itu dikenal sebagai supermarketnya bencana gitu ya. Jadi semua pakar itu sudah terlatih menghadapi bencana gitu ya. Sudah sigap dengan pengalaman-pengalaman yang sekian tahun kita kembangkan di Indonesia ya. Dengan menerapkan metode identifikasi, tadi dokter ini singgung masalah DVI atau Disaster Victim Identification, itu prosedural yang sudah matang, yang sudah banyak diterapkan oleh teman-teman di perhimpunan juga untuk membantu mengungkap atau menentukan identitas korban-korban mati tadi. Baik itu hancur total maupun ya. Betul, dengan pengembangan teknologi yang saat ini ada, salah satu dari
metode DVI itu adalah dengan identifikasi DNA, ya, dari body part atau potongan-potongan tubuh saja itu sudah bisa diidentifikasi menggunakan DNA. Yang sulitnya adalah ya, mencari pembandingnya, seringkali begitu. Ya. Jadi kalau kasus-kasus pesawat meledak itu ya, itu banyak yang teridentifikasi gara-gara itu ya Dok ya, memang ada pakar dari forensik yang sudah bisa melakukan. Ada metodenya yang disebut sebagai DVI tadi. Metode DVI itu ada metode yang bisa untuk diterapkan ya, karena selain mengumpulkan, mengolah TKP ya di tahap 1, kemudian kita membuka posko antemortem untuk menerima laporan korban-korban anggota kerabatnya yang menjadi korban, lalu di posko postmortem itu lebih ke tadi pemeriksaan pada jenazah, mengumpulkan bukti-bukti spesimen, contohnya sidik jarinya, sidik giginya, atau sampel DNA-nya, ya, lalu akan diolah untuk diidentifikasi dari korban yang tadi berupa, berupa body part atau potongan itu dicocokkan dengan sampel pembandingnya dari kerabat tadi yang melaporkan adanya. Mempunyai, ya, metode DNA ini yang saat ini memang jadi standar utama untuk mengidentifikasi. Iya Dok. Sekarang Dok, secara pribadi nih Dok, dokter sering nggak melakukan bongkar kubur atau mengotopsi pembunuhan gitu Dok? Ya. Kami sih sebenarnya tidak berharap itu menjadi sebuah keseringan ya, itu jadi agak ngeri ya kalau itu dilakukan ya. Tapi dikatakan sering juga tidak, tapi sekali lagi tidak berharap itu terjadi ya, karena itu kan sebuah hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Betul. Tapi ekshumasi atau penggalian kubur itu akan sangat penting dan diperlukan apabila informasi yang dihasilkan dari ini itu akan sangat bermanfaat untuk mengungkapkan peristiwa hukum atau penegakan hukum di kemudian hari ya, karena tanpa dilakukan pemeriksaan secara seksama pada jenazah, otomatis kita akan kehilangan informasi yang bermanfaat tadi, gitu ya. Dok, terkait dengan kasus yang sekarang baru nih Dok, kalau bongkar kubur nih Dok, kira-kira menurut dokter tuh kondisi mayat itu, misalnya bongkar kuburnya udah seminggu nih Dok, itu bagaimana Dok kondisinya Dok? Misalnya dia dalam kondisi di peti ya Dok ya, itu. Ya. Oke, kita sekarang bicara tentang ekshumasi. Ekshumasi itu atau penggalian kubur ini ya, itu dilakukan pasti dengan tujuan ya, bukan tanpa tujuan. Ya, kenapa dilakukan? Bisa jadi awalnya harusnya dilakukan pemeriksaan otopsi, tapi tidak dilakukan, tapi dikubur, terus di kemudian hari baru ingin untuk diperiksa lagi atau dilakukan otopsi. Ya, atau sudah dilakukan otopsi tapi ada informasi yang ingin digali lebih dalam, dilakukan penggalian kubur lagi. Nah, ekshumasi atau penggalian kubur ini ya seperti tadi di awal juga saya singgung bahwa pemeriksaan yang ditunda atau semakin lama otomatis akan mempengaruhi hasil ya. Terlebih ada faktor internal maupun eksternal yang akan mempengaruhinya. Ya, dikubur di dalam peti ya, biasanya kan kalau di negara kita ini ada yang langsung dikubur di kafan, ya, ada yang dikubur di dalam peti, ya, ada juga dikubur dengan diawetkan, ada juga yang dibalsam, diformalin, ada yang tidak. Nah, segala macam keadaan ini otomatis akan berdampak terhadap hasil pemeriksaannya. Oke Dok, kalau dokter yang paling ngeri itu apa Dok? Pernah nggak misalnya mengotopsi orang yang sudah dikubur, jenazahnya utuh atau hancur atau gimana Dok? Menurut dokter yang paling berkesan itu apa Dok? Ya, pada prinsipnya kami semua di kedokteran forensik itu pasti sudah punya ikhtiar yang sama bahwa melakukan pemeriksaan pada jenazah itu secara profesional ya, dengan niat yang baik ya, artinya segala bentuk keadaan jenazah itu sudah siap
kami terima atau kami pun juga siap untuk melakukan pemeriksaan dengan kondisi apapun. Saya kira tidak membedakan atau keadaan apapun, kami akan secara sebaik-baiknya melakukan pemeriksaan tersebut. Iya, kan banyak nih orang Jawa ya dok ya, kan ada klinik-kliniknya itu loh, misalnya gitu kan ya. gitu. Wah ini tidak punya dosa nih, jenazahnya utuh gitu loh dok. Itu kenapa dok masih utuh itu loh dok? Gitu ya. Gitu. Ya kami secara keilmuan tuh bagaimana secara dok? keilmuan ya. Artinya begini, kami tidak pernah menilai atau menghakimi ada keadaan-keadaan yang beragam tadi, karena secara profesional kami juga melakukan pemeriksaan itu dengan kaidah-kaidah ilmiah, artinya berusaha secara objektif menilai keadaannya apapun itu yang kami dapatkan, ya tanpa ada pertimbangan apakah ini faktor klinik atau apapun ya, karena proseduralnya sebelum maupun sesudah pun semua kami hormati keutuhan harkat martabat jenazah itu ya, dimulai dengan berdoa, diakhiri pun juga berdoa untuk menghormati martabat dari korban yang meninggal tersebut. Jadi tanpa ada pemikiran apa-apapun tentang riwayat korban itu sendiri. Berarti tadi dok, kalau misalnya pas korban itu sudah dikubur, kemudian permintaan tadi untuk otopsi juga lewat polisi juga ya dok ya? Betul. Lewat polisi baru dilakukan bongkar kubur. Ya, nah itu dok, ada keluarga itu yang menanyakan, wah nanti mahal dong kalau misalnya bongkar, itu yang menanggung siapa dok biaya bongkar kubur itu dok? Ya, aturan itu sudah ada di undang-undang di negara kita, oleh pemerintah negara kita itu sudah diatur sebagai kewajiban dari mereka. Kewajiban dari pihak kepolisian. Ya. Oh, pemerintah. Oke. Jadi memang selama ini banyak yang merasa ketakutan ataupun tidak nyaman kalau dilakukan bongkar kubur ya dok, karena kok ngeri gitu dong. Ya memang itu stigma ya, kadang-kadang wah nanti kalau dibongkar nanti gimana ya, atau membuat tidak nyaman dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi tujuannya itu tidak untuk main-main, tapi pemeriksaan tersebut tujuannya untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, baik untuk korban itu sendiri, baik itu juga untuk anggota keluarganya, sehingga kita mendapatkan bukti-bukti dan informasi-informasi yang sebaik-baiknya. Oke dok, harapan dokter tuntas ke depan nih bahwa keilmuan forensik itu menjadi seperti apa nih dok di Indonesia? Mungkin bisa menjadi closing statement juga dok. Ya, kami berharap bahwa ilmu kedokteran forensik itu berkembang di Indonesia, kemudian juga bermanfaat bagi masyarakat, ya, dikenal oleh seluruh masyarakat bahwa tidak semata-mata hanya tadi masalah jenazah, tapi ruang lingkup yang lebih luas, ya, dan bisa, karena Indonesia ini cakupannya luas dari Sabang sampai Merauke, distribusi kami itu masih terbatas jumlahnya, sehingga semakin hari harapannya semakin tumbuh dari generasi-generasi mendatang yang bisa juga melayani dan mengabdi di pelosok Indonesia yang sedemikian rupa, karena harapan kami pengembangan organisasi itu adalah tumbuh dan berkembang bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Iya dok, terima kasih. Jadi para pemirsa podcast di wilayah Jawa Tengah, bagi sejawat yang ingin mengambil spesialis forensik tidak hanya sekedar otopsi loh, memang betul-betul membantu menyingkap kasus, kemudian bagaimana mendeteksi mayat-mayat yang sudah tidak teridentifikasi ya dok ya. Jadi memang luar biasa. Kalau tanpa peran dari kedokteran forensik, maka semua yang sudah terjadi tidak akan terungkap dengan seksama dan dengan jelas. Demikian podcast di wilayah Jawa Tengah kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak tuntas. Kita jumpa lain kali. Sukses dan berkah semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.